Herianto Azumi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Samsul. Mas Samsul sehat? Alhamdulillah. Ya. Pada malam hari ini kita berbincang dengan Mas Herianto Azumi. Beliau adalah Sekjen Komite Nasional Jalan Resolusi Indonesia Baru atau yang kerap disingkat JARI Ibu, sebuah organisasi nasional yang hadir di tengah kondisi bangsa Indonesia yang sedang dalam pancaroba, dalam kondisi kehidupan masyarakat yang penuh ketidakpenuhan, masyarakat yang carut marut, kondisi ekonomi, sosial, kehidupan politik, ideologi, dan lain-lain dalam penuh tantangan. Kita ingin berbincang dengan Mas Herianto dalam perspektif pembangunan nasional melalui sebuah organisasi JARI Ibu yang digagas dan dilahirkan. Saya ingin mendengar komentar Mas Heri terhadap kondisi bangsa kita saat ini yang tengah dalam kondisi pancaroba. Bagaimana potret bangsa ini di mata Mas Heri sehingga melahirkan organisasi JARI Ibu? Iya. Terima kasih Mas Samsul. Kita lama tidak ketemu ya. Iya. Tapi saya tadi mendengar pertanyaan Mas Samsul, memang itu suatu tantangan bagi saya. Tantangan bagi kehidupan kebangsaan kita yang hari ini tadi disebutkan mengalami pancaroba, mengalami situasi yang quote-unquote krisis. Nah, memang betul bahwa hari ini kita ditantang dengan krisis itu, ditantang dengan situasi-situasi yang mungkin bagi banyak orang dianggap ini mau kemana sih arah Indonesia ini, mau kemana sih dalam situasi ini. Karena krisis yang ada ini semua memerlukan jawaban, memerlukan suatu respon, memerlukan suatu tindakan. Bukan hanya sekedar kita prihatin, tapi juga kita harus bicara tentang bagaimana cara kita merespon. Tadi Mas Samsul menyebut ada krisis politik dalam pengertian menurunnya mungkin trust masyarakat kepada masyarakat, menurunnya trust masyarakat kepada pemimpinnya, menurunnya komitmen kebangsaan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Bagi saya itu adalah suatu krisis yang sangat kompleks dan tidak bisa dijawab dengan hanya satu jawaban. Itu memerlukan sebuah tekad. Tekad itu dalam bahasa kami itu namanya resolusi. Jadi ketika kita melihat semua permasalahan tadi, kita ingin mengatakan kepada seluruh bangsa, ayo kita bersama-sama membangun sebuah tekad bersama, sebuah konsensus bersama bahwa kita harus menyelesaikan masalah dengan bersama-sama. Tidak ada lagi bedanya antara rakyat dengan pemerintah. Tanpa rakyat, pemerintah bukan siapa-siapa. Tanpa pemimpin, rakyat juga tidak bisa bergerak kemana-mana. Jadi kita rakyat dan pemimpin ini saling membutuhkan, saling memerlukan, dan untuk mencapai sebuah resolusi tadi, untuk mendapatkan sebuah resolusi tadi, kita harus bergerak dari semua sisi. Rakyat yang sadar harus bergerak bersama dengan pemimpin yang sadar. Kalau hanya yang sadar pemimpinnya, rakyat tidak bisa bergerak. Karena kemudian akan hanya menjadi bagian dari kalau dulu ada namanya istilahnya kebohongan politik. Jadi agar semua bisa bergerak sama-sama, pemimpin harus sadar bangkit bersama rakyatnya. Itu Mas Samsul. Baik, terima kasih Mas Heri, cukup komprehensif. Jadi jalan resolusi dicetuskan oleh Mas Heri dan tim ini arahnya jelas. Lebih lengkapnya proyeksi ke depan setelah masuk ke kondisi pandemi dan pembangunan ke depan seperti apa yang dilakukan oleh JARI? Begini, kami melihat bahwa pandemi ini hanya trigger sebenarnya. Betul kita mengalami kehancuran ekonomi dalam pengertian bahwa kita mengalami degradasi di dalam pengertian income masyarakat menurun, pendapatan masyarakat menurun. Pemerintah juga mengalami defisit anggaran. Kemudian secara nasional kita sekarang ini sibuk mencari solusi apa yang harus kita lakukan dalam situasi yang sangat terbatas,
situasi yang penuh dengan kesulitan ini. Sekali saya katakan bahwa kita harus ingat bahwa yang mengalami krisis ini bukan hanya Indonesia. Seluruh negara di dunia, seluruh penduduk dunia mengalami apa yang dialami oleh Indonesia. Namun, pasti yang membedakan adalah respon. Yang membedakan adalah jawaban apa yang diberikan pemimpinnya, respon apa yang diberikan oleh rakyatnya di dalam situasi ini. Nah, yang perlu kita tegaskan, yang perlu kita dorong adalah semangat. Yang perlu kita dorong adalah kesadaran kita sebagai bangsa, kita sebagai satu kelompok di dalam bangsa-bangsa di dunia yang memiliki warisan historis, yang memiliki masa depan. Nah, ini sangat penting untuk membedakan kita dengan bangsa lain. Nah, hari ini saya yakin Indonesia ini sebenarnya adalah solusi dari dunia. Kenapa solusi? Karena semua orang mengatakan bahwa Indonesia ini adalah ekonomi yang growing, masih banyak sekali sektor yang bisa ditumbuhkan. Indonesia memiliki bahan baku strategis untuk kebangkitan ekonomi baru yang dicanangkan oleh dunia, yaitu ekonomi yang green ekonomi, yang lebih pro ekologi, yang lebih pro kepada namanya kesejahteraan bersama secara sustainable. Nah, sustainability ini yang memang kita butuhkan bersama-sama. Jadi pembangunan bukan hanya lagi milik sekelompok orang, bukan lagi milik satu daerah tertentu, bukan lagi milik negara tertentu. Dunia harus bangkit bersama-sama. Itulah apa yang kita selalu katakan sebagai konsep Indonesia dan dunia. Indonesia tidak terpisah dari dunia. Dunia tidak bisa meninggalkan Indonesia. Karena kita adalah solusi bagi berbagai permasalahan. Ya. Baik. Kesannya soft resolusi, tetapi kalau kita perhatikan kondisi yang ada ini, sebagian besar pihak mengatakan kita perlu melakukan revolusi, bukan resolusi. Mana ini penjelasannya kok menggunakan terminologi resolusi? Resolusi ini adalah sebenarnya konsensus, tekad bersama. Jadi yang kita ingin sasar pertama adalah kesadaran. Karena konsensus itu tidak akan muncul tanpa sebuah kesadaran. Kesadaran akan masa lalunya, kesadaran tentang perjalanan proses bangsanya, dan tentunya kesadaran tentang masa depannya. Nah, revolusi atau tidak revolusi itu sebenarnya adalah hanya sekedar istilah. Bagi kami, ketika seluruh elemen bangsa sudah bertekad bersama-sama, maka apapun perubahan yang diinginkan bersama-sama pasti terjadi. Karena tujuan dari perubahan adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bisa mengayomi semua elemen masyarakat. Karena itu, sekali lagi saya katakan bahwa kita akan mendukung program pemerintah yang bisa mengentaskan masyarakat dari situasi krisis ini. Istilahnya kita ini tut uri handayani. Kita siap membantu pemerintah, siap mensupport program-program strategis yang memiliki tujuan untuk membangkitkan kesadaran maupun membangkitkan situasi pasca krisis ini. Baik, mulia sekali Mas Heri dan futuristik, tetapi kondisi ekonomi bukan hanya Indonesia tetapi juga di seluruh dunia yang mengalami krisis seperti ini sekarang ini, apa mungkin organisasi baru Jari Ibu yang nasional ini akan bisa juga mengusung, mendorong pemerintah untuk menuju sebuah cita-cita pembangunan yang holistik untuk bangsa dan negara? Ketika tadi kami sampaikan bahwa kesadaran itu adalah utama, maka sebenarnya kami ingin mengatakan the most important thing dalam jalan kami adalah namanya the mindset bangsa ini. Ketika orang mengatakan bahwa Indonesia ini bangsa tempe, itu adalah framing, cara orang memframing kita. Nah, kalau kita ikut framing itu, maka kita menjadi bangsa tempe benar. Tapi ketika kita berhasil mengubah mindset kita menjadi bangsa yang betul-betul berdikari secara pikiran maupun secara tindakan, maka sebenarnya kita sudah membuka jalan bagi Indonesia baru yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kami menonjolkan dan menekankan aspek akumulasi pengetahuan. Artinya kita belajar dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, pengalaman sejarah sebelumnya, dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi sekarang.
Kita ingin itu semua sebagai sebuah akumulasi pengetahuan dan pengalaman, dan tentunya pada akhirnya ada akumulasi kesejahteraan bagi kehidupan kebangsaan dan kerakyatan kita. Tentu kita memiliki kiat-kiat tertentu di dalam mensiasati situasi ini. Kita memiliki cara-cara untuk membuat situasi ini lebih baik. Kita punya akses, kita punya resources yang bisa kita berdayakan untuk membuat Indonesia ini bisa segera bangkit dan bisa recover, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Menarik sekali Mas Eri bilang kita punya resources, Ya. punya strategi. Ya. Bagaimana strategi Jari Ibu untuk bersinergi dengan pemerintah Ya. untuk keluar dari krisis ini? Ya. Mengingat sekali lagi kondisi saat ini kita semua tahu Ya. bahwa sangat dalam posisi yang krisis. Ya. Tentu bukan persoalan yang mudah. Ya, persis. Berbagai strategi polisi dilakukan, tetapi informasi yang beredar di masyarakat sekarang sudah well known semua. Kondisinya seperti itu. Betul. Jadi di dalam konsep kami bahwa tidak cukup hanya sekedar punya ilmu, tidak cukup hanya sekedar punya pengetahuan, tapi kita punya dulu namanya jaringan, dulu namanya kita bilang di dalam konteks internasional adalah bagaimana kita bisa membangun satu kebersamaan. Kebersamaan itu artinya begini, we have some resources, you have some interest, dan kita bisa bersama-sama. Nah, ini yang kemudian menjadi pilar dari apa yang dulu mungkin telah diperjuangkan Bung Karno di dalam perjuangan selama masa-masa revolusi dulu ya, ketika beliau mengagendakan sebuah pertemuan besar yang namanya Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung waktu itu, dan itu adalah sebuah power yang menurut Bung Karno diakui, dihargai dan sebagainya. Dan kita tahu bagaimana dunia memandang Bung Karno waktu itu. Itu agungnya mereka melihat Bung Karno sebagai the leader of the non-bloc, the leader of Asia African countries, the leader of the new emerging forces. Saya kira itu sebuah power yang bisa dikonversi menjadi resources, more than just resources. Kita punya sumber daya alam yang orang semua tahu, Indonesia adalah natural endowment yang luar biasa. Dipadu dengan otak-otak manusia Indonesia yang luar biasa, itu akan menjadi istimewa, menjadi sebuah power yang berbanding lurus dengan tadi power yang di-create melalui nama baik, reputasi, di-create melalui pengalaman sejarah yang kita himpun dari waktu ke waktu. Itu Mas Abdul. Satu lagi Mas Eri, Ya. pemerintah sudah membuka diri, ingin mendapatkan respon dari publik luas, ya, dalam bahasa yang vulgar, silakan memberikan kritik. Iya. Ya. Apa kritik Jari Ibu terhadap pemerintah? Iya. Dan tentu kritik yang membangun, yang solutif, Iya. ya, Persis. dan futuristik. Kami sebenarnya lebih kepada bahwa pemerintah ini punya track ya. Pemerintah sudah punya namanya program, punya visi melalui Nawacita. Nawacita oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Kiai Ma'ruf dengan arus baru. Itu kombinasi dua pikiran yang luar biasa sebenarnya. Tetapi kemudian kita harus melihat sejauh mana pikiran besar itu bisa diimplementasikan. Kami tentunya masih melihat ada beberapa aspek yang harus diperbaiki. Banyak orang kemarin mengatakan bahwa this government is too strong to memperlakukan berbagai kritik. Tapi saya kira itu sebuah panggilan, saya kira panggilan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memberikan kontribusi secara lebih baik. Dan saya kira ini harus direspon menjadi dua arah. Pembangunan ini bukan hanya milik pemerintah, bukan hanya milik satu kelompok tertentu, ini milik semua rakyat Indonesia. Ketika ini menjadi milik rakyat Indonesia, saya yakin akan ada perubahan yang lebih baik. Tapi ada kesan ya. Ya. Alergi dengan kritik, gimana nih pandangan Mas Eri? Pemerintah tidak boleh alergi
karena di dalam konteks demokrasi, di dalam konteks kebersamaan, kritik adalah bagian dari upaya untuk menutup kekurangan, upaya untuk memperbaiki yang kurang. Jadi saya kira dengan panggilan kritik itu, sekali lagi semua elemen masyarakat harus menyambut, membuka diri, dan kita sebagai kelompok yang punya perhatian terhadap masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan serta kerakyatan pasti akan berusaha dengan keras untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat Indonesia, baik melalui kritik maupun melalui support secara langsung. Luar biasa, Mas Heri, luar biasa penjelasannya sudah cukup komprehensif. Meski masih ada satu PR lagi pertanyaan, nanti di lain waktu saya akan jumpa lagi dengan Mas Heri. Saya ingin membahas, kita diskusi tentang peran Indonesia dalam kancah internasional terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih atas terima kasih. Masa baru telah menghantar kita, siapkan jiwa menyongsong harapan. Kita terima demi masa depan, siapkan tekad dan satu tujuan. Masa baru yang bertemu bersama Indonesia dan dunia kita. Di Yogyakarta kita akan berjumpa dalam satu rencana dan adi cita. Masa baru telah menghantar kita, siapkan jiwa menyongsong harapan. Kita terima demi masa depan, siapkan tekad dan satu tujuan. Masa baru yang bertemu bersama Indonesia dan dunia kita. Di Yogyakarta kita akan berjumpa dalam satu rencana dan adi cita.